Pemirsa, entah apa yang merasuki tubuh seorang ayah yang begitu tega menganiaya anaknya hingga meregang nyawa. Video berdurasi singkat yang tersebar di jejaring maya itu viral lantaran memperlihatkan seorang ayah yang diketahui berinisial U dengan kejinya melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya di depan umum. Jika dilihat dari rekaman CCTV, U seperti tak peduli jika di tempat kejadian ramai orang yang berjualan. U seperti tengah menumpahkan amarahnya kepada sang anak. Bocah Malang berinisial K itu harus meninggal mengenaskan di tangan ayah kandungnya. Ternyata U melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya itu lantaran sang anak tak sengaja menabrak anak tetangganya di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dengan sepeda. Tak terima anaknya ditabrak oleh K, ayah korban langsung mendatangi U yang saat itu tengah tidur siang. Dari situlah peristiwa memilukan terjadi hingga akhirnya K meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan ayahnya sendiri. K meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Tangis para tetangga pun tak terbendung ketika jenazah dibawa untuk dimakamkan. Jadinya kan dia mau tidur ya karena mendadak apa awal terus ya ada yang naik sepeda, terus yang anak ini Alkausar ini yang kembar ini, jadi serempet anak saya sepeda, terus ini ada yang darah ininya yang ini Alkausar ini suami sayanya langsung nyariin, terus ini di sini di gang 4 situ di gang 4 dekat RW itu masih ngoceh-ngoceh. Ibunya ini juga ngomongnya pedes aja gitu, jadi namanya mungkin mau tidur kosong, jadinya ya nggak konsen kali di batas ininya, langsung dia mukulin gambarin langsung ya itu nggak lama banting dulu. Akhirnya pengen diangkat lagi, ternyata ngebanting 2 kali, dibawa ke sini emang udah keluar ini langsung disitu darah ini udah bagus. Tapi si bapak itu ini langsung ini juga sebelum yang masuk ke rumah sakit dia juga yang nganterin bapaknya jalan masih hidup, tapi udah nyampe rumah sakit udah nggak ada. Emang nggak pernah begitu. Baru kemarin aja ya. Memang bapaknya belum pernah keras sama anak, nggak pernah melakukan kekerasan, paling mukul-mukul biasa doang, tapi nggak sampai dia sampai ngebanting anak saya kayak begitu. Saya juga yang saya heran kan kok kenapa bisa dibanting gitu, kalau di sini kok pada ngeliat aja, nggak mau dipisahin apa gimana gitu. Kejadiannya di sini. Tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu. Ini menjadi pelajaran buat para orang tua ketika sedang emosi, ketika dilanda amarah. Jangan sampai kita harus merugikan banyak orang. Inilah perlunya namanya self control atau pengendalian diri, dan yang bisa mengendalikan diri saat kita amarah adalah istighfar. Ayah yang sejatinya menjadi pelindung pertama bagi anaknya justru begitu sadis melakukan kekerasan. Dan kini akibat perbuatannya, U telah diamankan pihak berwajib Polres Metro Jakarta Utara. Dan polisi pun masih melakukan pendalaman kejiwaan pelaku. Atas nama U, seorang ayah dari korban atas nama K, sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel urin dan menunjukkan negatif narkoba, negatif obat-obat bahaya lainnya. Artinya pada waktu dia melakukan itu dalam kondisi fisikal fisiologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu karena perbuatannya kita kenakan undang-undang perlindungan anak, kita kenakan undang-undang peradilan anak, dan kita kenakan KUHP. Saat ini sedang dalam pemeriksaan.
Jadi sekali lagi pelajaran saya turut berduka cita untuk adik kita yang harus pergi, yang harus kehilangan nyawanya. Semoga kamu tenang di sana, Nak. Dan harusnya sih kalau orang tua yang benar itu ya ngedidik anaknya, bukan menganiaya anaknya sampai meninggal seperti ini gitu. Kalau memang anaknya salah ya harusnya dibilangin, kasih pengetahuan gitu kan. Namanya orang tua itu adalah guru pertamanya gitu kan. Dan kalau anak salah ya pasti kan orang tuanya yang didik gitu. Karena anak itu cerminan dari orang tua. Kalau orang tuanya baik ya anaknya pasti baik gitu kan. Jangan sampai salah dikit dianiaya, salah dikit dimaki-maki, nanti yang ada dia drop gedenya, dan ini sampai meninggal gitu. Ini udah parah banget sih. Di tempat terpisah, kisah malang dialami oleh seorang wanita asal Bondowoso, Jawa Timur. Harus rela angkat kaki dari rumahnya lantaran rumah tersebut telah dijual oleh anaknya sendiri. Kejadian ini pun viral di jejaring maya. Dalam narasi sebuah video, jika wanita yang sudah merantau selama 40 tahun sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia bernama Liana harus menerima kenyataan pahit ketika pulang dari Malaysia justru hartanya ditilap oleh anaknya sendiri. Semua harta bendanya sudah dijual oleh sang anak. Dan mirisnya lagi, ketika harta benda milik ibunya telah lenyap, anaknya justru menitipkan wanita berusia 60 tahun itu ke panti jompo. Dengan tertatih dibantu oleh para tetangga, Liana keluar rumah menuju mobil jemputan dari panti jompo. Guys, penjemputannya guys ke panti jompo guys. Ya, harus sehat di sana, banyak temennya. Yo pamitan dah sudah semua. Pamitan dah. Iya, iya. Enak di sana, Mak. Tempatnya bagus, Mama. Banyak teman ya. Pagi-pagi olahraga di situ ya. Kering tuan tak genap 40 tahun kerja ke Malaysia, dihabiskan uangnya, rumah dijual. Ini anak orang tuanya taruh di panti jompo, guys. Kerja 40 tahun, uangnya dihabiskan, rumah dijual, orang tua terlantar. Iya, biar tahu kalau anaknya ada genasul itu, biar tahu. Ini nggak bisa menyalahkan dari salah satu nih, intinya udah kejadian. Sebenarnya memang kalau di panti jompo dan rumahnya dijual itu, kalau memang mudah-mudahan kita harusnya mendoakan aja sih, mudah-mudahan ibunya diberikan perawatan yang baik di panti jompo, diurus dengan baik, bukan yang ditelantarkan, dibiayain selama masih bisa seperti itu sih. Mudah-mudahan itu yang terbaik gitu kan, karena mungkin juga si anak nggak bisa merasakan kasih sayang karena mungkin nggak pernah ketemu selama kecilnya. Kadang-kadang kan kita nggak pernah ketemu sama orang kan bingung ya kalau untuk secara kelekatan ibu dan anak tuh kan bonding tuh nggak bisa cuman kayak setahun sekali ketemu tuh nggak mungkin. Bonding itu emang harus, apalagi di masa-masa usia pertumbuhan dari bayi gitu kan, harus ada terus biar terciptanya namanya yang bonding yang nggak bisa lepas gitu loh. Setibanya di panti jompo, Liana tampak lesu. Meski panti itu banyak kekurangan, namun mau tak mau Liana harus tetap tinggal di sana lantaran ia tak memiliki keluarga pun saudara. Ia hanya memiliki anak angkat yang kabarnya tak bersedia menampungnya. Kini nasib Liana begitu miris. Tak ayal, kisah miris ini pun langsung mendapat perhatian warganet. Kalau sebagai ini sudut pandangnya sih bisa berbagai sisi ya sebenarnya menurutku ya. Bisa jadi karena parenting itu kan penting ya buat seorang anak, pertumbuhan anak tuh memang harus ada sentuhan seorang ibu gitu kan untuk milestone dia sampai dewasa, membentuk karakter segala macem gitu. Jadi bisa jadi karena dia nggak ada sentuhan seorang ibu, dan juga mungkin orang yang mengurus dia yang dititipin juga nggak bisa memberikan masukan yang baik gitu loh, secara untuk akhlaknya juga nggak dibentuk dengan baik, jadinya karakternya seperti itu gitu. Di lain peristiwa, Inara Rusli Idola melalui kuasa hukumnya, Arjana Bagaskara, mengajukan gugatan perdata atas hak royalti 4 lagu yang sama-sama diciptakan Virgon dan kliennya saat masih memberai kebersamaan sebagai sepasang suami istri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Lantas apa yang membuat Inara dan kuasa hukumnya kembali menggugat ke pengadilan negeri meski Hakim Pengadilan Agama telah memutus jika Inara menerima hak royalti atas lagu-lagu Virgon? Ya, kita pada hari ini mendaftarkan gugatan dari Ibu Inara kepada Virgon dan juga 2 perusahaan label yang selama ini memang menerima pengalihan atau lisensi hak cipta dari Virgon, khususnya untuk lagu-lagu saya buka ya biar jelas. Lagu Surat Cinta untuk Starla yang pertama, kemudian Bukti, Orang yang Sama, dan Saat Kau Telah Mengerti. Kalau terkait royalti sudah clear ya di Pengadilan Agama, di mana ternyata kan pihak sana mengajukan banding. Dengan banding ini kan berarti belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait status janda dari klien kami. Artinya masih berstatus sebagai suami istri secara yuridis. Nah, berdasarkan putusan Pengadilan Agama itu kan ada dua poin yang kita dapatkan. Pertama, majelis hakim mengakui bahwa hak cipta ini merupakan harta tidak berwujud, dan kedua, turunannya royalti itu adalah bagian dari harta bersama. Nah, ketika keluar putusan itu, kita punya strategi karena diajukan banding bahwa selama ini dalam masa perkawinan untuk lagu-lagu yang diciptakan tersebut terjadi pengalihan hak eksklusif melalui 2 perjanjian dengan 2 label, yang labelnya tidak perlu saya sebutkan lah ya. Dan dalam perjanjian itu ternyata tidak melibatkan klien kami sebagai pasangan hidup. Padahal berdasarkan undang-undang perkawinan, setiap ada persetujuan dari suami atau istri itu harus melibatkan. Belum ada kabar apa-apa dari dia karena memang urusannya sekarang lawyer to lawyer kan, udah bukan personal lagi gitu. Ya mau nyanggupin nggak nyanggupin kan itu urusannya udah antara aku sama labelnya kan, masalah royalti itu kan. Meski Inara dan Virgon telah sah bercerai, namun sengkarut permasalahan antara keduanya seolah tak pernah usai. Dan gugatan yang dilayangkan Inara itu lantaran selama proses penandatanganan hak royalti dari label, Inara sama sekali tak pernah dilibatkan. Lantas apa saja langkah hukum yang akan ditempuh Inara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Virgon tersebut? Kita minta bahwa baik pihak sana, pihak Pak Virgon, kemudian pihak kedua perusahaan yang telah membuat perjanjian itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pertama. Nah, atas perbuatan melawan hukum itu karena bertentangan dengan pasal mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata, kita minta 2 perjanjian itu dibatalkan secara hukum oleh pengadilan. Ya kan dikasih waktu kan 14 hari untuk ngasih respon. Ya kalau misalkan nanti nggak ada respon kan nanti dari pihak lawyer aku somasi. Kemudian nanti akan lanjut ke pengadilan niaga.